biar dia nilainya bagus ya dan itu. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai bioteknologi ini, Ibu ada membuat lagu singkat. Oke. Sekarang boleh dicatat pertama. Yakult itu dari susu. Dengan Lactobacillus casei. Bacillus casei. Diolah dengan Aspergillus oryzae. Satu, dua, tiga. Yakult itu dari susu. Dengan Lactobacillus casei. Tauco dari kedelai. Diolah dengan Aspergillus oryzae. Saccharomyces cerevisiae. Digunakan untuk fermentasi beras ketan, singkong bahan dasarnya diolah jadi tape. Bisa juga roti bir. Selanjutnya ada mikroba yang namanya Diobacillus sp. Produk atau hasilnya pencucian logam. Bahan dasarnya biji logam mutu rendah, ampas, kacang tanah. Bisa diolah menjadi oncom dengan mikrobanya Mucor sp. Dan juga Neurococcophila. Sudah tahu atau dengar sekali lagi? Yakult itu dari susu. Dengan Lactobacillus casei. Tauco dari kedelai. Diolah dengan Aspergillus oryzae. Saccharomyces cerevisiae. Digunakan untuk fermentasi beras ketan, singkong bahan dasarnya diolah jadi tape. Bisa juga roti bir. Selanjutnya ada mikroba yang namanya Diobacillus sp. Produk atau hasilnya pencucian logam. Bahan dasarnya biji logam mutu rendah, ampas, kacang tanah. Bisa diolah menjadi oncom dengan mikrobanya Mucor sp. Dan juga Neurococcophila. Mari kita berikan tepuk tangan. Kelompok dari kelompok 2. Kelompok kami membahas mengenai produk pembuatan keju, di mana tahap-tahapannya yang pertama siapkan alat dan bahan atau susu murni. Kemudian susu tersebut dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses pasteurisasi sebelum bakteri asam laktat ditanam. Kemudian bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Sebelum proses pemanasan dilakukan, proses pendinginan menjadi kurang lebih bersuhu 30 derajat Celcius. Bakteri asam laktat dicampurkan atau istilahnya ditanam dalam media susu yang sudah dingin tersebut. Karena terdapat aktivitas bakteri, maka pH suhu akan turun. Selanjutnya dilakukan proses pendadihan, yakni proses pemisahan antara cairan whey dan daging padat. Oke, kelompok lain yang diberikan tepuk tangan kepadanya. Selanjutnya ada yang sudah selesai, kelompok lain. Mama hati makan yang nggak kau baca ya. Gak tau aku sedih. Ada yang sudah selesai? Belum. Coba lihat. Ayo kelompok lain. Ayo kelompok 3.
mikroorganisme seperti Streptococcus lactis dan Leptosporomonas yang membantu proses pengasaman. Kemudian susu ditambahkan dengan cita rasa tertentu. Lalu lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk sehingga menghasilkan mentega yang siap disantap. Sekian dan terima kasih. Ayo kelompok terakhir, kelompok 1. Baiklah, sini saya dari kelompok 1 untuk menjelaskan pembuatan tempe. Adapun langkahnya yang pertama yaitu merebus biji bobot kedelai yang sudah dibersihkan selama 30 menit. Lalu yang kedua, kedelai yang sudah direbus dan akan direndam semalaman sehingga menghasilkan kondisi tempe yang cukup asam. Lalu langkah ketiga, setelah semalaman direndam, kulit arif dari kedelai tersebut dikupas hingga dipadatkan keping-keping kedelainya. Lalu langkah keempat, keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam rendang, lalu ditaruh atau ditanak. Lalu ada yang langkah kelima, setelah matang, maka kacang kedelainya diangkat, lalu ditiup sampai dingin dan keping kedelai tersebut mengering. Lalu yang keenam ada langkah yang dalam mencampurkan ragi hingga merata dan membungkus kedelai tersebut dengan daun pisang ataupun plastik bening. Lalu yang ketujuh, lalu difermentasikan selama 2 sampai 3 hari. Lalu yang ke-8, tempe tersebut bisa dikonsumsi. Oke, berikutnya.